Pernah nggak sih kalian lagi jalan-jalan di alam gitu, terus ngerasa kayak ada sesuatu yang kelewat? Seolah-olah alam tuh lagi coba ngomong sama kita, tapi kita nggak ngerti bahasanya. Oke, kita bakal selami ini lebih dalam, karena hari ini kita akan mengungkap sebuah dunia yang tersembunyi. Coba bayangin deh, gimana kalau alam itu beneran punya bahasa rahasianya sendiri? Tapi bahasa ini nggak ditulis pakai tinta, melainkan pakai ya ranting dan batu. Semacam kode yang ditinggalin sama orang-orang sebelum kita buat kita ikutin. Yap, inilah yang mau kita bedah, tanda jejak. Dan ini tuh bukan sekedar skill bertahan hidup biasa loh. Ini lebih ke seni komunikasi kuno yang benar-benar nyatu sama alam. Oke, jadi apa sih tanda jejak itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh tanda-tanda rahasia yang dipakai di alam buat nunjukin arah, jalan, atau bahkan ngasih tahu situasi tertentu. Kuncinya, rahasia. Cuma orang yang ngerti yang bisa baca. Terus, nulisnya gimana? Lupain pulpen sama kertas. Alfabetnya itu ya, batu, kayu, ranting, goresan di tanah, atau rumput yang diatur khusus. Kerennya, siapa aja bisa bikin tanda ini pakai apapun yang ada di sekitar. Nah, biasanya skill ini dilatih dan diuji di mana sih? Salah satu tempat paling asik itu ada di sebuah petualangan seru yang namanya Wild Game. Jadi, wild game itu intinya kayak permainan jelajah alam yang skalanya besar. Disinilah bahasa rahasia tadi benar-benar diuji. Hutan jadi kayak papan permainan raksasa. Seru banget. Tantangannya kelihatannya simple, tapi sebenarnya kompleks. Pertama, kalian harus cari dan ikutin jejak pakai tanda-tanda tadi. Kedua, kalian bikin peta perjalanan. Dan ketiga, di setiap pos yang kalian temuin, ada tugas-tugas khusus buat nguji skill kalian. Ini bukan cuma soal ngikutin panah dari ranting loh. Di setiap pos, kalian bisa aja diuji macem-macem. Mulai dari kode Morse dan semapora, keahlian tali temali, pertolongan pertama, sampai teka-teki lainnya. Ini benar-benar ujian mental dan fisik yang komplit. Nah, ini yang penting. Tanda jejak itu jauh lebih dari sekedar permainan. Yuk kita lihat gimana skill ini jadi super penting di dunia nyata. Kalau udah di misi beneran, kayak penjelajahan atau mendaki gunung, ini udah bukan main-main lagi. Coba bayangin, pas lagi mendaki, terus tiba-tiba kabut turun tebal banget. Di situasi kayak gitu, tanda jejak yang bener itu bisa jadi penentu antara selamat sampai tujuan atau tersesat. Jadi secara umum, tandanya ada dua jenis. Yang pertama, tanda penunjuk arah. Ini simple, jawabannya gue harus kemana. Tapi yang kedua ini, tanda penunjuk situasi. Nah ini nih yang krusial. Ini jawabannya ada apa di sini. Misalnya, tumpukan batu tertentu bisa berarti ada sumber air dekat sini. Atau, awas, di depan ada jurang. Dua-duanya sama-sama penting. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling dalamnya nih. Karena tujuan tanda jejak itu ternyata bukan cuma soal nemuin arah di hutan, tapi lebih ke nemuin arah di dalam diri kita sendiri. Ini soal ngebentuk karakter. Jadi, sebenarnya, apa sih tujuan utama kita belajar bahasa rahasia ini? Jawabannya, ternyata dalam banget. Semuanya dimulai dari kreativitas. Kalian harus bisa lihat sekitar. Ranting patah, batu yang aneh, rumput yang bengkok, dan mengubahnya jadi pesan yang jelas. Tiap tanda yang kalian buat itu sebenarnya solusi kreatif dari sebuah masalah komunikasi. Tapi kreatif aja nggak cukup, ada tanggung jawab yang gede banget di baliknya. Bayangin kalian ninggalin tanda, berarti kalian bertanggung jawab buat keselamatan orang yang ngikutin kalian. Tanda yang nggak jelas atau salah bikin mereka celaka. Dan tanggung jawab ini butuh kejujuran yang mutlak. Nggak ada ruang buat nebak-nebak. Informasi yang kalian kasih harus benar, karena nyawa orang lain bisa bergantung sama jejak yang kalian tinggalin. Pura-pura tahu jalan padahal enggak, wah itu bisa fatal. Nah, waktu semua orang udah megang prinsip kreativitas, tanggung jawab, dan kejujuran ini, baru deh kerja sama tim yang solid bisa kebentuk. Tanda jejak itu jadi semacam benang gaib yang nyambungin satu tim, mastiin semuanya tetap di jalur yang sama, meskipun terpisah jarak dan waktu. Jadi, kalau kita kumpulin semua, arah utara yang sebenarnya dari tanda jejak itu bukan soal kompas, tapi soal kompas moral, yang nunjuk ke arah kreativitas, tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama tim. Ini soal melatih ketelitian, kewaspadaan, yang semuanya tumbuh dari rasa cinta sama alam. Pada akhirnya, setiap jejak yang kita tinggalin, itu bukan cuma penunjuk jalan, itu adalah warisan. Intinya tuh di sini. Tanda jejak itu adalah alat pendidikan, sebuah cara untuk menumbuhkan kreativitas, rasa tanggung jawab ke orang lain, ketelitian dalam bertindak, dan kejujuran pas ngasih informasi. Itulah filosofi utamanya.
Jadi ya gitu, sebuah tumpukan batu kecil di jalan setapak itu ternyata lebih dari sekedar penunjuk arah. Itu adalah pelajaran tentang karakter. Sebuah pengingat kalau tindakan kita sekecil apapun bisa ngebantu dan ngasih pengaruh besar ke orang lain. Ini jadi bikin kita mikir kan, kira-kira bahasa rahasia apa lagi ya yang ada di sekitar kita yang selama ini kita nggak sadar? Mungkin di kota, di kantor, atau bahkan di rumah. Apa yang bakal kalian temukan kalau kalian mulai melihat lebih jeli?